saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap 1000 kata, derayan air mata tak tertahankan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa.
Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya mengucapkan selamat beribadah bersih rumah tangga. Ibadah pagi ini masih dipandu melalui siaran YouTube. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang Jemaat GKI Hosiana di mana saja berada. Khusus untuk kolekte, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun, pernikahan, kelahiran, persepuluhan, persembahan syukur keluarga, khusus istimewa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergerak hatinya dapat menyampaikan ke kantor BPH Majelis GKI Hosiana setiap hari kerja mulai hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 12 WIB atau dititipkan dengan penetua diakon terdekat atau melalui transfer rekening bank Kalteng nomor 100 020 1052 379 atas nama Bendahara GKI Hosiana Palangkaraya. Melayani ibadah keluarga terbatas, kebaktian rumah tangga, ulang tahun pernikahan, kelahiran, dan kebaktian mengenang 40 hari tersebut sesuai permintaan keluarga. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Hosiana Palangkaraya mewartakan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga yang dilayani oleh pendeta dan liturgus. Layanan ibadah rumah tangga terbatas antara lain kebaktian rumah tangga, ulang tahun pernikahan atau kelahiran, kebaktian 40 hari dan lain-lain. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat Hosiana hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 10 sampai pukul 12 WIB. Demikian disampaikan pemberitaan ini, atas perhatian diucapkan terima kasih. Kemudian untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 8 WIB, pendeta yang melayani yaitu Pendeta Elensina S. Anggen MDiv, liturgus Bapak Penetua Alpa Julianus. Untuk Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 8 WIB, pendeta yang melayani yaitu Pendeta Gerson Effendi MTH dan liturgus Bapak Penetua Menteng Wimanan. Kemudian untuk berita keuangan bisa dilihat pada lembaran berita Jemaat yang bisa diambil di Sekretariat Majelis Jemaat GKI Hosiana setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu setiap jam kerja. Yang berikutnya berita pelayanan dan lain-lain. Majelis Jemaat GKI Hosiana Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada anggota Jemaat Hosiana yang berulang tahun pada tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020. Adapun yang berulang tahun kelahiran yaitu sebanyak 14 orang dan yang berulang tahun pernikahan yaitu ada 3 kepala keluarga. Demikian warta Jemaat yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu di Gereja GKI Hosiana. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020 yang bertepatan dengan peringatan
Hari Pertanian GKE. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita masih harus beribadah di rumah saja karena masih adanya wabah COVID-19, akan tetapi hal ini tidak dapat menghalangi semangat kita untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kami sampaikan bahwa petugas yang melayani kebaktian kita pada hari ini adalah yang pertama, Ibu Pendeta Elensina Sarahangin, MDiп. Yang kedua, Liturgus Penetua Alpa Julianus. 3, Salam Presbiter Penetua Landing Mambang. Yang keempat, pembaca Alkitab Diakon Ibu Monalisa. Yang kelima, Warta Jemaat Bapak Penetua Bisil Baeng. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memasuki ibadah, dan bersama-sama kita hening sejenak dalam saat teduh. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, Kita Masuk Rumahnya, bait pertama dan yang kedua. Pada bait kedua, jemaat diundang untuk berdiri untuk mentahbiskan ibadah kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadir bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikan
Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali doa kita, dan mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami beribadah kepadamu ya Bapa. Sekaligus kami ingin mengaku dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Perbaharuilah hidup kami agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Bila kurenungkan dosaku. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah pada hari ini dalam berbagai keadaan kami. Kami bersyukur karena kami diberi kekuatan dan kesehatan menjalani hari-hari kami, agar kami selalu dijaga oleh kasih setia Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Bukalah mata hati kami dan telinga kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua.
Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas madu, segala jenis tumbuhan. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang luar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan bersenyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama sekalian bangsa kita mengungkapkan pengampunan iman rasuli yang kudus dan am. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dengan bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 189, Pegang Tanganku. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh S. Piper dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Dan kecurangan aku
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami kehidupan, damai sejahtera, dan sukacita. Sehingga kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur karena kami kembali boleh menghadap tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus dalam penyembahan kami kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, sehingga setiap hari menjadi hari yang membawa kami untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun banyak kesukaran, pergumulan, bahkan penderitaan hidup. Tetapi kami percaya Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan terus meneguhkan iman kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini melalui Hari Pertanian GKE, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur, yang berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masyarakat kita yang industrialis, pertanian hanya dikaitkan dengan produksi makanan. Bertani bukan sekedar gaya hidup, melainkan telah menjadi cara untuk mencari nafkah. Teknologi modern telah diterapkan sepenuhnya pada metode pertanian, sehingga petani-petani menjadi teknisi dalam bidang ini. Contohnya, ia menjadi seorang ahli dalam menggunakan pupuk, herbisida, dan insektisida, dan juga menjadi seorang pengusaha yang mengetahui biaya produksi, nilai hasil produksi, dan jadwal pemasarannya. Saudara-saudara, proses bertani di Palestina kuno pada masa itu tidak sama dengan proses bertani di Indonesia. Di Palestina, biasa biji disemai sebelum tanah digarap, bukan sebaliknya. Jadi tanahnya memang belum dibajak atau dicangkul atau dialiri air. Baru kemudian tanah yang sudah ada bijinya itu akan digemburkan, dan praktik ini berkebalikan dengan yang biasa kita bayangkan pada masa sekarang.
Sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini berisi tentang pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur tersebut menaburkan benihnya dan benih itu jatuh di berbagai jenis tanah. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan, artinya benih itu jatuh di tanah yang keras dan tidak akan bertahan lama karena begitu datang burung-burung dan memakannya sampai habis. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya. Benih itu memang tumbuh namun akan cepat layu dan menjadi kering karena terik matahari. Juga karena lapisan tanahnya tipis sehingga benih tidak mampu berakar dengan kuat. Benih yang ketiga jatuh di tanah semak berduri. Semak yang tumbuh tentu akan semakin besar dan akan kian menghimpit pertumbuhan benih itu, sehingga benih itu pun akan mati. Dan benih yang keempat jatuh di tanah yang baik, dan benih itu pun bertumbuh dan dapat berbuah lebat. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara-saudara, Yesus sendiri sudah memberikan arti dari perumpamaan tersebut dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi perhatikan bahwa dalam perumpamaan ini ada 3 faktor utama: si penabur, benih, dan tanah. 3 faktor ini memegang peranan penting dalam perumpamaan ini. Karena tanpa salah satu dari ketiga faktor tersebut, maka benih tidak akan tumbuh. Lalu siapa yang dimaksud dengan si penabur? Saudara-saudara, dalam konteks ini, si penabur dapat berbicara tentang Allah itu sendiri. Tuhan Yesus atau orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Kita yang berperan sebagai pengkhotbah, penginjil, pendeta, atau siapapun dia yang dipakai oleh Allah. Memang Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menabur hanya di tanah yang subur. Akan tetapi alangkah baiknya jika si penabur sudah mempersiapkan diri dengan baik, mengetahui kemana dia akan menuju dan mengetahui mana-mana saja tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Lebih baik lagi apabila si penabur sudah mempersiapkan benih dan juga tanahnya, sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan baik dan tentu akan menghasilkan buah yang lebat. Kemudian saudara-saudara, lalu apa yang dimaksud dengan benih? Benih itu adalah firman Allah sendiri. Memang benih itu adalah faktor yang sudah ada dari Tuhan. Akan tetapi benih ini pun harus dipersiapkan dengan baik jika si penabur mau menabur dengan tepat juga. Dalam pertanian kita mengenal ada benih yang biasa saja dan ada juga benih unggul. Benih unggul adalah benih yang dipersiapkan dengan begitu rupa sehingga ketika ia jatuh ke tanah yang subur, benih itu bisa berbuah banyak. Gambaran benih unggul adalah ketika ia bisa berbuah hingga 100 kali lipat. Sementara benih biasa mungkin hanya berbuah 30 kali lipat saja. Kemudian faktor yang terakhir yaitu tanah. Yaitu adalah manusia dan kita semua. Tanah ini lebih khusus lagi berbicara tentang hati manusia. Memang si penabur dan benih memiliki peranan penting dalam kesuksesan pertumbuhan benih tersebut. Tetapi menurut saya faktor terpenting adalah tanah tersebut.
Bagaimana dengan tanah kita? Sudahkah kita menyiapkan tanah kita dengan cara mengangkat batu-batu yang menghalangi dan semak duri yang dapat menghimpit pertumbuhan benih itu? Sudahkah kita menyiapkan tanah kita agar dapat menerima benih tersebut dengan sebaik-baiknya? Saudara-saudara, hal yang sederhana dapat kita tanyakan kepada diri kita sendiri setiap kali kita akan beribadah di gereja. Sudahkah kita mempersiapkan diri sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan? Jika sudah, maka siapapun si penabur dan apapun jenis benih yang ditaburkan, tentu semua bisa tumbuh dalam hati kita. Tetapi jika tidak, maka sekalipun si penabur menaburkan benih yang paling baik, yang paling unggul, tetapi jika hati kita hanya terisi dengan batu dan semak duri, benih itu tidak akan bertumbuh. Pertanyaan untuk introspeksi kita pada hari ini, sudahkah kita melakukan bagian kita? Jika ya, maka tinggal tunggu waktunya saja. Maka benih itu akan berbuah lebat. Jika tidak, maka mau sampai kapanpun benih itu tidak akan pernah tertanam dalam hati kita. Karena kekerasan hati, karena iri dengki, karena kesombongan, karena kedangkalan yang mendasar, atau keinginan terhadap kekayaan dan harta yang tidak dapat ditinggalkan. Orang-orang yang demikian gagal menghasilkan buah, dan bahkan apa yang mereka miliki, perkataan rohani akan diambil daripadanya. Karena itu saudara-saudara, ingatlah akan perkataan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Selamat merayakan Hari Pertanian GKE. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Terang firman Tuhan telah Tuhan beritakan bagi kami sekalian, mengingatkan kami akan diri kami masing-masing sebagai tempat di mana Tuhan ingin menaburkan benih itu dalam kehidupan kami. Dan benih itu hanya bisa bertumbuh apabila kami menyediakan hati kami buat Tuhan, menjadikan hati kami sebagai lahan yang siap untuk ditaburi benih yang baik sehingga ia bisa bertumbuh. Tetapi apabila hati kami hanya terisi oleh kekerasan hati, kebencian, iri dengki, kesombongan, bahkan keinginan-keinginan duniawi yang seringkali menghancurkan kami dan tidak lagi membuat kami berkenan di hadapan Tuhan, maka benih itu tidak akan pernah menjadi benih yang bertumbuh dengan baik di dalam hati kami masing-masing. Karena itu pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya hati ini boleh menjadi hati yang baik, di mana Tuhan boleh menaburkan benih yang baik itu di dalam hati kami, sehingga hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, menjadi tempat di mana benih itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan 100 kali lipat seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa yang di surga, kami memohon kiranya Engkau memberkati kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini menjadi hari yang membuat kami menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami, secara khusus para pemerintah bangsa dan negara ini. Karena akibat pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, bangsa ini harus terpuruk
dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan kami menyadari bahwa ini tidak mudah bagi mereka untuk segera menanganinya. Karena COVID-19 ini masih terus ada hingga saat ini. Kami memang berharap supaya ini cepat berlalu, sehingga bangsa dan negara kami bisa kembali hidup normal. Pemerintah kami bisa kembali menangani hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan rakyat negeri ini. Tetapi kami percaya Tuhan, semuanya ini hanya terjadi apabila atas kehendak-Mu. Karena itu, dengan penuh iman kami memohon, kiranya Tuhan, Engkau menolong kami supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu di negeri kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia yang terbuka pada saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan yang adalah tanda hadir Tuhan di dalam dunia ini menjadi gereja yang terus bersaksi, bersekutu dan melayani, sehingga melalui gereja Tuhan, jemaat Tuhan dikuatkan dan kehidupan mereka terus dipimpin, sehingga mereka tidak mudah putus asa dan selalu berpengharapan, karena hanya di dalam Tuhanlah ada damai sejahtera, sekalipun begitu banyak tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu sebagai gereja, kami adalah milik Tuhan. Dan gereja yang hidup adalah diri kami sendiri. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu, agar kami terus menjadi gereja milik Tuhan yang bersaksi, bersekutu dan melayani. Demikian pula ya Tuhan, kami mau berdoa bagi semua keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati mereka, karena tentu setiap keluarga akan merasakan dampak yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini. Ada keluarga-keluarga yang terpaksa harus dirumahkan karena suami atau istrinya tidak bisa lagi bekerja. Sehingga ini tentu menjadi satu pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami memohon Tuhan Kau memberkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap dikuatkan di dalam iman, sehingga dalam pimpinan Tuhan, keluarga milik Tuhan yang saat ini terdampak karena COVID-19 ini bisa terus hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan memulihkan mereka. Dan secara khusus juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga milik Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GKI Hosiana ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, agar mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan, supaya dampak dari COVID-19 ini tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan mereka, secara khusus berpengaruh dalam kehidupan iman mereka. Tolonglah supaya mereka terus hidup dengan keyakinan bahwa semuanya ini pasti akan berlalu, sehingga Tuhan akan memulihkan kembali keadaan kami saat ini. Dan sebagai satu keluarga dan jemaat, kiranya Tuhan terus membimbing kami, supaya kami terus bersatu hati menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang misioner. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita
untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur ini adalah persembahan keluarga yang akan dikumpulkan secara mandiri kepada majelis jemaat setempat. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, hendaklah kita mendengarkan terlebih dahulu nats pengantar kita pada kebaktian hari ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sekaligus kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami berupa harta duniawi ini. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan kami ini layak dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita edarkan, bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 288, bait pertama dan yang kedua, Mari Puji Sang Raja. Yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera.